Kalau hari ini kami tidak mendapatkan pernyataan dari pihak Pemda Kota Baru, dari panitia pelaksana percepatan kompensasi tambang pulau laut, maka jangan salahkan kami kalau kami kepong kantor bupati ini untuk membawa Pak Bupati menandatangani itu. Kami hanya ingin Kota Baru lebih baik daripada kabupaten-kabupaten lain. Miris, Pak. Berapa perusahaan besar di Kota Baru ini? Coba yang jadi abdi negara saat ini, berapa Pak Ade yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan itu? Ada nggak hasilnya? Habis tambang biji besi di Pulau Sebuku. Dapat apa Pulau Sebuku? Ada nggak fasilitas kesehatan yang memadai di Pulau Sebuku? Ada nggak? Jalan di Pulau Sebuku mulus nggak? Kalau bukan dari sekarang kita memaksa siapapun yang beroperasi di Kota Baru harus ikut mensejahterakan Kota Baru, maka selamanya sumber daya alam yang di Kota Baru akan habis. Sedangkan masyarakat Kota Baru hanya dapat banjirnya, hanya dapat bencananya, hanya dapat tanah tandusnya. Berpikir, kami datang ke Kota Baru untuk memberikan perbaikan di Kota Baru, memberikan masukan agar Kota Baru lebih baik. SDA Kota Baru luar biasa, biji besi menumpuk, nikel luar biasa, batu bara 10 laut, Pak. Ingat, 10 laut. Bahkan di bawah kantor bupati pun ini kalau mau ditambang ada batu baranya. Kalau kita warga Kota Baru tidak mulai dari sekarang mengawal apa yang sudah dijanjikan oleh perusahaan, maka selamanya masyarakat yang tinggal di Kota Baru akan diinjak-injak, akan diinjak-injak. Kalian pikir pejabat-pejabat yang ada ini orang Kota Baru? Boleh mereka punya rumah di Kota Baru, tapi ingat, mereka sudah punya rumah di Banjarmasin, mereka punya rumah di Jakarta. Jadi kalau Kota Baru banjir, ya tinggal terbang ke sana. Orang Kota Baru dapat apa? Orang yang nggak bisa terbang ke Jakarta dapat apa? Orang yang nggak bisa jalan ke Banjarmasin dapat apa? Saat ini aja kita semakin sulit, tambah naik biaya penyeberangan. Dapat apa kita? Bukan semakin dipermudah fasilitas yang ada di Kota Baru, semakin susah. Ini awalan, Mbak. Kalau kemarin kita belum bisa memberikan tekanan, saatnya masyarakat Kota Baru bergerak. Jangan mentang-mentang yang sekarang dapat fasilitas dari negara seenaknya, saya nggak apa-apa, saya masih bisa kunker, masih bisa buat rumah di Banjar, masih bisa buat rumah di Jawa, masih bisa buat rumah di Jakarta, masih bisa beli apartemen di sana. Yang nggak bisa dapat apa? Kalau sudah kebanjiran baru menangis, kalau sudah tanah longsor baru menangis. Kemana kemarin? Pulau Sebuku sudah habis, seberang di Pulau Kalimantan sudah porak-poranda, ditambang tanpa jelas hasilnya. Buat masyarakat dapat apa mereka? Yang sugih cuma beberapa orang aja, itu pun mereka di sini hanya sekedar numpang tidur. Numpang tidur, saat hancur Kota Baru pergi mereka. Maka mulai dari saat ini, mumpung ada janji perusahaan, mumpung ada dana kompensasi yang nilainya 700 miliar, baru satu loh Pak, ini konversi jembatan, satu konversi jembatan 700 miliar. Selesaikan rumah sakit agar warga nyaman. Selanjutnya jalan,
kita perjuangkan kembali. Masih ada janji perusahaan lain lagi. Janji mereka satu, jembatan Pulau Laut Kalimantan sekarang sudah dikonversikan 700 miliar. Yang kedua, power plant berapa? 300 atau 30? 300 megawatt, 30 megawatt. Coba dikonversikan 30 megawatt itu kalau dikonversikan, karena tidak jadi di Kota Baru kan tidak perlu lagi power plant, tapi itu sudah tertanda tangan di akta notaris, maka harus dikonversikan lagi. Jadi Pak, jembatan, bukan jembatan, bahkan mau diulas jembatan jadi. Mumpung perusahaan itu mau berbaik hati, maka tolong yang punya kebijakan, yang bisa bertanda tangan untuk mengalokasikan, alokasikan dengan benar. Jangan mentang-mentang punya tanda tangan, buat saya berapa, buat saya berapa, buat saya berapa. Itu pengkhianat namanya, pengkhianat rakyat. Jangan sampai ada seperti itu di Kota Baru. Kami ingin selesaikan dulu rumah sakit, baru silahkan yang lain. Pak Bupati boleh punya visi misi, tapi sangat memalukan apabila pariwisatanya maju, pariwisatanya baik, rumah sakitnya buruk. Orang kalau sakit gak bisa berwisata, bisa gak menikmati siring? Kontraktor gak ada. Ada gak kawan-kawan yang punya CV? Ada yang punya CV? Gak ada kan? Gak ada. Saya minta, ya, syukur-syukur Bapak Sekda mau turun ke sini karena beberapa kali, 2 kali hearing, Pak Sekda nggak mau menemui kami. Yang disuruh menemui adalah para kurcacinya. Yang ketika mereka menyatakan mereka nggak bisa memutuskan, itu kecewa kami. Kami ingin siapa sih pemutus ini? Karena kami sudah tanya ke perusahaan, perusahaan akan tunaikan apapun yang diminta oleh pemerintah. Ingat, maka kalau hari ini tidak ada yang turun, jangan salahkan kami. Setelah ini kami akan kumpulkan massa, ya, kami akan keliling kota menyampaikan bahwa sesungguhnya yang tidak mau membangun itu bukan perusahaan, yang nggak mau maju bukan perusahaan, tapi orang-orang yang punya kebijakan, yang memegang kebijakan di Kota Baru. Mereka maunya membangun yang tidak jelas, padahal jelas di adendum peruntukan rumah sakit itu bukan atau, tapi wajib rumah sakit. Saya satu periode bupati ini saya nggak yakin bisa selesai. Bahkan ditambah lagi 2 periode ke depan sampai 2020, 2024, 2030, 29 ya, 29 sampai 34 itu saya yakin juga nggak akan selesai Pak. Karena APBD Kota Baru itu kecil. Kalau diambil 300 miliar, kalau diambil 50 tiap tahun, maka yang lain tidak akan dapat apa-apa. Ini selesaikan dulu, rumah sakit selesaikan dulu, baru yang lain. Nanti yang lain bisa pelan-pelan. Tolong, kami siapapun, kami masih tunggu. Kalau tidak ada, jangan salahkan kami, ya. Kami akan membangunkan macan tidur yang ada di Kota Baru agar mereka sama-sama menuntut rumah sakit selesai. Bagi yang nggak menuntut rumah sakit, saya yakin kalau tidak menuntut rumah sakit berarti pian-pian bisa berobat ke Banjar. Dah, silahkan aja, nggak apa-apa, ya, silahkan aja. Tapi jangan sekali-kali nanti kalau rumah sakit terjadi kalian datang ke Kota Baru. Untuk rumah sakit, kenapa tidak? Kalau ada yang bilang nggak bisa, itu logikanya di mana? Ya sudah ada duitnya nggak bisa membangun, terus apalagi yang nggak ada duitnya? Bisa apa? Bisa gigit jari. Embung,
Kota Baru selesai Pak masalah air Pak, karena ada janji perusahaan 1 juta meter kubik. Kalau itu tertunaikan juga selesai Pak, orang Pulau Laut tidak akan lagi kekeringan. Cuma kita mau nggak, masyarakat mau nggak untuk bersuara agar perusahaan menunaikan itu semua. Ada yang keluar-keluar, kami nggak bisa bekerja di sana, padahal ada 70% janji perusahaan untuk masyarakat lokal itu bekerja di tambang tersebut, di PT SCG. 70%. Kalau saat ini ada orang Kota Baru nggak bisa ke sana karena kalian diam, coba tuntut itu selesai, nggak ada lagi pengangguran di Kota Baru. Bu, aliansi ini gabungan dari beberapa LSM dan aktivis. Kami bukan satu LSM, tapi kami gabungan dari beberapa LSM dan aktivis yang ingin memberikan kontribusi agar masyarakat Kota Baru menikmati janji perusahaan. 700 miliar sekarang kita kawal, selanjutnya nanti 1 juta meter kubik kita kawal, selanjutnya nanti 30 megawatt kita kawal. Boleh? 30 megawatt itu akan kami kawal juga agar tertunaikan. Kalau kita nggak perlu listrik berarti diuangkan aja. Bisa untuk jalan Pak, bisa untuk jembatan. Itu kalau diuangkan berapa? 1,3 T. Untuk jembatan selesai, Kota Baru sendiri yang bangun. Nggak perlu lagi duitnya tanah bumbu, nggak perlu lagi duitnya Pemprov. Kota Baru bisa nyebrang dengan duit sendiri. Bangun jembatan. Bisa dari 30 megawatt itu bisa untuk jembatan, untuk menyelesaikan jembatan sekarang itu. Sekarang mau nggak kita berjuang untuk itu, atau kita cuma diem aja? Dulu kami dicemooh, nggak mungkin perusahaan mau menyelesaikan. Nyatanya sekarang 700M turun, dan sekarang banyak yang kenyang dari 700M itu. Siapa? Silahkan telusuri, para wartawan silahkan telusuri itu. Siapa yang kenyang dari proyek-proyek 700M itu? Kenapa jalan? Kalian bisa logika sendiri. Kenapa yang didahulukan jalan? Kenapa nggak bangunan? Kenapa nggak infrastruktur dalam bentuk bangunan? Kenapa jalan? Silakan simpulkan sendiri. Kenapa mengerasi jalan? Banyak yang kenyang. Dulu mereka mencemooh, sekarang kenyang mereka. Nah, kita mau mengenyangi mereka atau mau menyelesaikan permasalahan Kota Baru? Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan Kota Baru, teriak, jangan berdiam. Ngomong benar di hadapan penguasa itu jihad, asal kita benar. Itu 1,30 megawatt bisa untuk jembatan. Belum lagi biji besi itu kalau jadi di Sebuku, maka masyarakat tidak ada lagi yang susah. Kota Baru perusahaannya besar-besar Pak. Untuk sekarang masyarakat menikmati kesehatan gratis aja susahnya bukan main. Mereka harus BPJS, mereka harus mikir bayar bulanan. Untuk makan aja susah, mereka mikir bayar bulanan. Padahal Pak, ada provinsi yang lebih kecil daripada Kota Baru. Hampir sama konturnya kayak Kota Baru. NTB Pak punya satu perusahaan Newmont. Nusa Tenggara Barat itu cuma punya satu perusahaan tambang terbesar, Newmont. Kesehatan gratis tanpa syarat. Ambulan tidak ada lagi syarat. Sekarang sampai lihat di media, orang cari ambulan sudah mati keluarganya, sudah susah untuk ngangkat jenazah itu sampai ke rumah, mereka harus bingung. Miris Pak, padahal perusahaan berjubel. Ada Sinarmas, ada Minamas,
ada silo, ada SCG yang saat ini beroperasi, 10 lautan mau ditambang, 10 lautan Pak itu Pak, 20.000 hektar coba. Mereka mau menambang 10 lautan, kita biarkan mereka tidak menunaikan janji, atau janji itu dibiarkan dinikmati oleh para mereka yang memang suka menikmati uang-uang haram. Nah, ini tergantung masyarakat Kota Baru mau nggak teriak. Kalau nggak mau teriak selamanya nggak dapat apa-apa kita. Itu baru kesehatan Mbak di sana, belum pendidikan mereka. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi masyarakat tidak pikir lagi biaya. TK sampai perguruan tinggi. Di sini untuk perguruan tinggi mikir Pak. Karena apa? Tidak ada perguruan tinggi yang di-backup oleh pemerintah. Di sana semua perguruan tinggi, silakan yang mau masuk perguruan tinggi manapun, selama masih di area Sumbawa, masih di area NTB, gratis sampai lulus. Makanya masyarakat sana pinter-pinter Pak. Itu satu perusahaan. Kita berapa perusahaan? Dapat apa Pak Kota Baru? Dapat hitan massal. Mau nggak bapak-bapak dihitan lagi? Mau Pak? Mau dihitan lagi Pak? Dapat hitan massal, ujung-ujungnya katarak. Saya nggak mau, karena saya nggak ingin katarak. Coba kalau itu kita pikirkan bersama, kesehatan selesai, nggak ada lagi orang berpikir saya sakit ke Kota Baru, rumah sakit harus pakai biaya. Enggak, sakit rawat, dokter siapkan, karena semua sudah ada backup perusahaan-perusahaan itu kalau mau digunakan dengan baik. Satu perusahaan Pak itu bisa 40 miliar CSR-nya setiap tahun. Coba pikir berapa perusahaan itu tadi saya sebut berapa. Sekarang kita pengen kompensasi ini tunaikan dengan benar. Mari masyarakat Kota Baru, bapak-bapak yang ada yang sekarang jadi pejabat, tolong Pak, pikirkan Kota Baru, jangan pikirkan perutnya sendiri, ya. Yang jadi abdi negara, yang punya kapasitas untuk menentukan kemana proyek ini diarahkan, tolong berpikir jauh ke depan. Untuk apa dana ini? Jangan berpikir berapa untungnya buat saya. Pengkhianat itu namanya kalian. Walaupun kalian menyatakan saya orang Kota Baru, tapi Kota Baru pengkhianat. Ini Belanda hitam. Kalau zaman dulu gitu, menir hitam kayak ini, para kenil kayak gini, ya? Mereka yang menjajah rakyatnya sendiri ya kayak ini. Tolong kalian yang punya ketetapan bisa menetapkan kemana arahnya ini, arahkan yang benar, utamakan sesuai adendum. Kami tidak hanya turun ini Pak. Kalau ternyata turun ke jalan kami masih mentok, terpaksa kami lewat jalur meja hijau. Karena itu perjanjian berakta notaris. Siapa yang melanggar perjanjian itu, maka dia kena efek hukumnya. Kalau perusahaan melanggar, maka 2030 dia tidak akan bisa memperpanjang lagi izin tambangnya. Itu makanya perusahaan tidak ada berani yang melanggar. Perusahaan udah bilang kami tunaikan. Sekarang tinggal siapa yang menentukan itu. Jangan main-main lah, ya, jangan main-main. Berapa jamnya sekarang Kak? Bang, berapa jam sekarang? 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi kami tunggu. Hari ini atas dasar nurani kami hadir di sini agar apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam MOU kompensasi yang tertuang dalam adendum tahun 2020 itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Karena saat ini kita lihat bahwa realisasi MOU kompensasi itu sudah mulai keluar daripada jalurnya.
dan ini akan sangat menjadi celah hukum. Bapak yang punya kewenangan di dalam pemerintah ini, mari kita duduk bersama agar apa yang menjadi hajat hidup orang banyak di Kota Baru ini mampu difasilitasi oleh dana kompensasi tersebut. Jangan sampai dana kompensasi tersebut itu lari ke sesuatu yang tidak signifikan buat kesejahteraan masyarakat Kota Baru. Bapak-bapak bisa menjadi saksi sejarah bahwasanya adanya pembangunan lewat kompensasi ini adalah jerih payah daripada pergerakan kawan-kawan. Itu tidak dipungkiri, dan tidak ada satupun yang bisa membantah itu. Hanya faktanya sekarang kita menginginkan agar apa yang ada, poin-poin dalam MOU kompensasi itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu poin utama yang ada di dalam kompensasi tersebut adalah yaitu merampungkan atau menyelesaikan pembangunan rumah sakit Kota Baru yang ada di Stagen. Fakta di lapangan, ternyata realisasi ini belum menyentuh sama sekali di rumah sakit tersebut. Dan kalau sampai kemudian ini tidak terrealisasi untuk bangun rumah sakit, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi pihak-pihak kemudian yang dalam tanda kutip dia bermain di sana. Karena apa gunanya dibuat MOU itu? Karena dibuatnya MOU itu bisa ada satu tujuan utama di sana sebelum tujuan-tujuan yang lain. Dan amanah di dalamnya adalah menyelesaikan rumah sakit tersebut. Begitu penuhnya, berdesak-desakan. Bahkan orang berbaring pun harus kemudian diselasar. Ini sangat memprihatinkan. Satu sisi kemudian ada kompensasi yang harusnya bisa memfasilitasi untuk terwujudnya rumah sakit tersebut, tetapi sampai detik ini tidak ada bukti nyatanya. Dan kita menginginkan rumah sakit perusahaan atau pemerintah yang saat ini punya kewenangan untuk menentukan kemana arahnya kompensasi ini. Minta tolong siapapun untuk menemui kami atau kami yang diminta masuk untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ada dana 300 miliar untuk rumah sakit. Kami ingin rumah sakit selesai. Kami hitung sampai 10. Ya. Tolong ada yang menemui kami. Syukur-syukur Pak Sekda selaku ketua tim percepatan kompensasi, kami minta untuk turun. Tapi lebih penting lagi, di atas jalan itu adalah rumah sakit. Karena rumah sakit adalah pelayanan publik yang paling terdepan, pelayanan kesehatan untuk rakyat Kota Baru. Siapa tadi yang surat tadi boleh. Ini dari yang kami terima pasti ada ya. Batas yang kedua, concern kami kepada tim kompensasi. Dalam hal ini pun yang di Pak Sekda ya. Dari pada itu ya kalau dia dihadirkan di sini Pak. Ya, memungkinkan ya kalau dia dihadirkan. Kemudian tuntutan kami Pak, kami itu menginginkan kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Titik selaku Kadis PUPR waktu hearing minggu yang lalu. Ya. Karena belum menyampaikan untuk membangun rumah sakit di Stagen itu dia memerlukan dana sekitar 300 miliar. Sehingga waktunya belum lama, tapi tidak persoalan itu. Tetapi bagi kami hanya kita ingin kepastian bahwasanya pembangunan rumah sakit yang dari Stagen itu pasti masuk dalam penganggaran di dana kompensasi ini.
Karena misalnya di ini pun namanya rumah sakit ini tidak tersentuh sama sekali. Nah, kami ingin ada kejelasan itu, sehingga tim kompensasi menyatakan bahwasanya pembangunan rumah sakit Stagen itu akan dialokasikan lewat dana kompensasi ini. Penyelesaiannya sampai selesai. Sebesar Dana kompensasi. Ya. Karena di dalam MOU kompensasi itu addendum itu jelas sekali menyebutkan bahwasanya alokasi dana kompensasi itu akan diperuntukkan untuk pembangunan rumah sakit Kota Baru di Stagen, itu spesifik disebutkan. Kemudian pembangunan embung dan infrastruktur lainnya. Nah, fakta lainnya ternyata harusnya kan dari sisi hukum ini kan sesuatu yang utama harusnya kan didahulukan dulu nih sebelum pembangunan yang lain. Nah, fakta yang kita temui bahwasanya ini tidak masuk di dalam sana. Nah, kita menginginkan bahwasanya ada kebijakan dari tim kompensasi, dia memang sudah mengalokasikan dana pembangunan rumah sakit lewat dana kompensasi ini. Ujar dari perusahaan, dari tim kompensasi. Ini tuntutan kami, Pak, karena sampai saat ini kan Belum ada, Pak. belum ada. Itu, Pak. Belum ada. Belum sama sekali kan. Terus dari kata Ibu Tuti tadi apa juga? Untuk membangun rumah sakit itu menyelesaikan itu memerlukan dana 300 miliar. Sementara dana kompensasi kan ada 500 miliar, Pak. Sudah masih ada 500, Pak. Bisa. Kan Bisa dianggarkan ke sana kan 300 miliarnya itu. Ya, artinya kata Bu Tuti kan masih diupayakan, ya kan gitu, melalui dana kompensasi kan gitu. Bukan Sebenarnya belum diupayakan, belum Pak. diupayakan. Pernyataan yang terakhir kemarin beliau malah bukan diupayakan. Sulit kalau pakai dana kompensasi. Itu butuh waktu yang lama karena dananya lebih dari 300 miliar. Kata beliau ada masih ada Artinya rekamannya. sulit gitu ya, sulit. Nah, sekarang logikanya gini, yang ada dananya itu dikata sulit, apalagi yang nggak ada. Berapa periode lagi? Oke, Sulitnya oke. di mana? Gitu. Oke, tentu saya hanya menyambung pernyataan dari apa namanya Dinas PU. Ya. Menyatakan bahwa memang rumah sakit Stagen ya siapapun bupatinya pasti akan melanjutkan kan gitu. Satu memang kebutuhan, yang kedua itu memang sudah terbangun, ya kan? Ya. Yang ketiga tinggal melanjutkan kan gitu. Ya. Berarti siapapun bupatinya pasti akan ke arah itu gitu. Cuman istilahnya tuh melihat situasi dan kondisi pagar apa segala macam, satu. Yang kedua tadi yang dikatakan oleh rekan-rekan sekalian, dalam rangka mempercepat kebijakan Pak Bupati untuk melanjutkan, harapannya kita bisa memanfaatkan dana kompensasi, Iya. kan gitu. Yang bukan notabene- hanya harapannya, Pak, sesuai dengan adendumnya. ya benar, harapannya gitu kan. Nah tadi kan dijelaskan oleh Pak Ibu Tuti bahwa ketika dana kompensasi yang diharapkan untuk pembangunan rumah sakit, kelanjutan rumah sakit Stagen 300 miliar, ya kan, kata Ibu Tuti agak mendapat kesulitan. Sulitnya di mana itu yang kami datang. Kesulitan, oke. Yang ketiga, ya kalau katakanlah kata Ibu Tuti mendapat kesulitan, barangkali pemerintah daerah juga tidak akan tinggal diam kan. Nanti saya katakan bupati siapapun bupatinya, apalagi bupati sekarang pasti akan melanjutkan kan gitu. Tinggal bagaimana kita menyiasati kondisi keuangan-keuangan yang memang dalam konteks ini perlu perhatian khusus kan gitu, karena dananya cukup besar kan gitu. Sekarang saya beri penjelasan. Memang katakanlah dalam MOU kompensasi disebutkan salah satunya rumah sakit kan gitu. Kompensasi itu paling utama, Pak. Iya, artinya disebutkan salah satunya kan berarti poin pertama ke kedua ketiga salah satunya kan gitu. Salah satu seperti itu. Yang kedua kan sesuai komitmen juga, kalau katakanlah dana 300 miliar, sementara ini kan yang dikomitmenkan mereka dan dilaksanakan itu juga bertahap kan. Kalau kata salah di dalam MOU itu 1 tahun 100 miliar. Ya kan? Nah otomatis kata Tuti sulit tadi ya mungkin terkait dengan itu kan gitu. Nggak masalah bagi kami. Pertanyaan gini, Pak. Sebentar, artinya terkait dengan itu karena yang dimaksud ada komitmen MOU adalah kesepakatan kedua pihak kita dengan perusahaan yang notabene salah satunya adalah 100 miliar per tahun, ya kan? Kemudian yang tertunda kemarin juga digenjot sampai dengan tahun terakhir kan gitu. Nah makanya akhirnya kata Bu Tuti, ketika katakanlah kita saklek ingin membangun rumah sakit dengan dana 300 miliar, berarti ini yang perlu dipertimbangkan lagi gitu. Satu, kita pertimbangkan apakah di pihak perusahaan mau merubah komitmennya itu. Nah ini barangkali yang perlu kita lakukan kan gitu.
Artinya bagaimana yang kata Bu Tuti sulit tadi bisa tidak sulit lagi. Karena kalau mereka saklek dengan komitmen MOU berarti mereka kesulitan. Satu. Yang kedua, dalam konteks sulit pun Bu Tuti dalam konteks pemerintahan juga tidak akan tinggal diam. Ya barangkali ada solusi-solusi ketika dana kompensasi tidak bisa kita mintakan, kita dasar, ada barangkali anggaran-anggaran yang bisa kita manfaatkan di APBD, ya kan gitu. Sehingga inilah yang barangkali yang perlu kita upayakan. Satu, upaya bagaimana bisa memanfaatkan dana kompensasi sesuai dengan komitmen, ya kan, yang 100 miliar per tahun. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang jelas tahun 2023 kita ada sudah proses perencanaan untuk salah satunya rumah sakit, kemudian Kantor bupati. Ya, Memang nggak paham itu, Pak. iya, Ada, Pak. nah, semua kan ada proses. Pertanyaan satu gini, Pak. Apa? Sudahkah rumah sakit itu dialokasikan oleh dana kompensasi? Kalaupun toh per tahun itu 100 miliar, no problem, tidak masalah. Perlu waktu 3 tahun, Ya. ada kepastian, bisa ada kepastian. Pertanyaan adalah, apakah kemudian pembangun rumah sakit itu sudahkah benar dialokasi lewat dana kompensasi? Nah, ya sekarang semua Nah, kita ini saya mau tanya ke tim percepatan kompensasi, pertanyaan itu. Sulitnya di mana? Karena faktanya yang lain kan juga bisa juga. Iya, makanya kan semua kan, makanya kata Bu Tuti bukan berarti tidak bisa kan, tapi sulit dalam artian memenuhi yang 300 miliar. Nah, ketika katakanlah Saya kita bukan tidak bisa, tidak mau. Tidak mau, Enggak, bukan mohon tidak maaf, bisa. mohon maaf, kita terangkan dulu, mohon maaf. Pada hearing yang kemarin, itu dari perusahaan itu siap melaksanakan komitmennya untuk membangun rumah sakit dari dana kompensasi. termasuk Tetapi dari komitmen yang 300 miliar Iya, sudah. iya. Oke, kalau memang seperti Tetapi itu dari kita pemerintah daerah tidak pernah menganggarkan dan tidak pernah memohon sekarang untuk begini, Bang. melanjutkan itu. Yang Pak. tadi kan kita kan awalnya adalah kita berpedoman kepada komitmen yang 100 miliar per tahun. Kan gitu nih. Sementara ini. Nah, kemudian akhirnya karena memang 100 miliar, sementara katakanlah pembangunan 300 miliar, otomatis kan tidak bisa secara penuh dibiayai oleh mereka kan seperti itu. Makanya dalam ini saya bilang tadi, kita juga berusaha untuk melengkapi itu. Siapa tahu berapa sih dana yang bisa kita alokasikan untuk rumah sakit melalui APBD, berapa sih yang bisa disinergi dengan kompensasi, kan gitu. Tidak ada kami stagnan dalam arti tidak memperjuangkan, tetap kami semua jalan. Ya, semua jalan. Apakah nanti kami dana kompensasi murni? Apakah kita juga bersinergi dengan dana APBD? Nanti kita lihat perkembangannya lah. Yang jelas saya katakan bupati manapun barangkali, apalagi bupati saya, pasti akan melanjutkan itu. Pasti, cuman cepat atau lambat, dananya dari mana ini barangkali yang sama-sama kita upayakan. Tapi yang jelas tidak ada yang namanya tidak diupayakan. Persoalan awal seperti ini, Pak. Ya. Pada hearing pertama kita, bahwa dari pihak perusahaan tidak bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Perusahaan meminta pembangunan dari nol. Sementara kami ajukan pembangunan dari nol, katanya banyak sekali yang belum dibangun. Nah, itu yang kami usulkan juga, bahwa itu sangat penting gitu loh. Pembangunan yang dari nol kenapa tidak dilaksanakan? Dari PUPR jawabannya waktu itu, karena kami tidak memiliki anggaran untuk perencanaan. Sudah ada Kok sebegitunya? Gitu. Sekarang satu, memang tidak, walaupun tidak disebutkan dalam MOU kompensasi, yang jelas dalam rangka mempermudah administrasi, kami pun juga akan mempermudah administrasi pemerintahan. Mereka katakanlah membangun dana kompensasi, harapan beliau adalah pembangunan yang memang dari nol. Ya, itu memang kita akui. Nah, sehingga barangkali yang kata Bu Tuti sulit, salah satu sulitnya itu tadi. Salah satu loh, tapi kan bukan lalu deadlock kan. Salah satunya itu tadi. Mereka mengendaki yang mereka bangun adalah memang dari nol, sehingga administrasi pemerintah daerah akan bagus, administrasi pertanggungjawaban mereka juga akan bagus kan gitu. Harapan beliau seperti itu. Nah, itulah yang kata-kata Bu Tuti sulit itu salah duanya gitu. Tadi yang 100 miliar per tahun, yang kedua perusahaan meminta adalah bangunan fisik yang memang dari progresnya 0% kan gitu. Nah, inilah semua yang masih kita lakukan, kita tempuh gitu.
Artinya kalau memang itu tidak persyaratan mutlak yang harus 0%, kami juga akan berusaha. Makanya buktinya ketika dana itu hanya 100 miliar, kami juga akan berusaha melalui BD. Yang kedua, ketika katakanlah itu menjadi alasan, ya barangkali kalau memang alasan itu bisa disederhanakan barangkali, ya kita tempuh kan gitu. Kita tempuh gitu. Jadi kalau memang alasan-alasan dari perusahaan itu yang barangkali kita juga tidak bisa mencampuri, barangkali kita juga tahu diri kan gitu. Tapi kalau alasan-alasan yang masih bisa kita negosiasikan, bisa kita tarik ulur, barangkali itu tetap kita lakukan. Jadi Kita lakukan. ini kita buka ya sekalian. Tahun 2023 ini bulan apa tuh? Bulan Juli ya? Bulan Juli itu sudah mau ditandatangani kontrak pembangunan rumah sakit. 2022 ya? 2022 ya. Betul. Sudah mau ditandatangani kontrak pembangunan rumah sakit. Iya. Angka 74 Dengan angka 74 miliar ya. Iya, betul. dengan melalui dana kompensasi. Gitu. Kompensasi. Terus misalnya Kami tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba itu di-cancel oleh PUPR. Padahal itu permintaan mereka sendiri. ya memang tadi saya bilang Nah, sekarang permasalahan ini yang kemudian tidak dibuka ke kami. Masalahnya apa? Mohon maaf, ini Ya. kenapa kami putar-putar? Yang pertama, permasalahan kami menuntut ini adalah bilang perusahaan tidak bisa membangun dari awal, tidak bisa melanjutkan karena mereka nggak yakin dengan bangunan yang ada. Kemudian kami tuntut, oke, bangunan hanyar lagi, nggak apa-apa, di situ masih ada beberapa tower lagi yang belum sama sekali terbangun. Ada 5 bangunan. Oke, 5 bangunan lagi ya. Perusahaan oke, bahkan menyatakan kalau itu clean and clear bisa. Sudah ada fakta integritas, tanda tangan dari Pak Bupati sendiri dan Ketua DPRD yang menyatakan clean and clear, berarti bisa. Tapi tiba-tiba ketika pergantian pejabat PUPR berganti ulang. Masalahnya di mana? Ya. Ini yang clean and clear. Makanya gini, Saya ini belum- pejabat kota baru main-main. Sebentar, Makanya, sebentar, Pak. ya, sebentar. Iya. Sekarang informasi sampean Ngomong membatalkan nggak usah emosi, PUPR, Bicara kita yang benar perlu aja. klarifikasi dulu. Jangan emosi kalau ngomong. Ya, Ya. kita klarifikasi dulu lah. Artinya kan barangkali dia dalam konteks ini juga bukan kebijakan yang Ya. orang yang memiliki keputusan kan seperti itu. Nanti kita klarifikasi gitu. Tapi yang jelas satu kebijakan dari kompensasi adalah 100 miliar per tahun. Yang kedua mereka menghendaki yang dibiayai adalah dari progres 0%. Ya. Kan gitu. Nah, sehingga mungkin pada waktu itu dia nggak kepikir kita sudah jalan merencanakan apa yang kata sampean, lalu tiba-tiba mereka batalkan nih ya barangkali kebijakan mereka. Artinya saya tidak tahu persis apakah itu yang membatalkan PUPR dalam konteks pemerintah daerah atau pribadi, kami tidak tahu. Atau mungkin ya makanya itu ya, atau mungkin dari pihak perusahaan karena memang memegang prinsip dia 0% itu sehingga dia tidak melaksanakan, barangkali bisa jadi. Perusahaan menyatakan oke. Nah, ya makanya bisa kita ketemukan yang jelas sementara ini kita memahami, menaati komitmen yang 100 miliar 1 tahun, kemudian yang progres 0% yang mereka bangun itu kita Walaupun sebenarnya Pak, progres 0% itu kalau mau dibantah lagi. Iya betul Sekarang makanya. ini, Ya. kalau mau dibantah lagi progres 0% itu sudah tidak berlaku. Iya, Kenapa? Karena saat ini dana kompensasi juga untuk pembangunan yang bukan dari 0%. Iya, sekarang seperti ini. Sudah gugur dulu Iya. gitu kan. Iya, Pernyataan perusahaan itu nggak bisa lagi sebentar. dipakai. Iya, kita tidak bisa menyalahkan kebijakan perusahaan. Kami juga tetap akan berusaha. Iya, kan akan berusaha. Seperti misalnya, apa barangkali semua perencanaan yang dimaksud kata sampean, apa perkantoran, apakah rumah sakit, itu sudah kami susun, Mas. Ya. Sudah kami susun perencanaannya. Nanti kalau memang perencanaan itu bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Kalau memang kita bisa paksakan, mereka kita paksakan. Harus bisa. Iya, makanya itu tadi kan bukan berarti kami tidak mengusahakan, bukan kami dikatakan ada deadlock, ya kan, tapi semua kita berusaha kan. Yang jelas persyaratan awal untuk mereka membangun adalah perencanaan sudah kami lakukan. Ini insya Allah mungkin akhir bulan ini sudah bisa keluar perencanaan. Nah, itulah nanti kalau memang itu dikehendaki, ada masyarakat menghendaki dana kompensasi, ya kan, kita akan negosiasikan lagi. Oh, perencanaan yang pakai dana APBD itu Pak, 54. Bukan, ada perencanaan pada umumnya. Nanti siapa nanti yang dana apa yang bisa kita manfaatkan? Kalau memang dana kompensasi bisa, alhamdulillah. Bisa Pak. Nah, makanya itu tadi, ya, artinya bukan kami menarik
menarik kebijakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit, bukan. Tetapi barangkali kita berharap adalah dana kompensasi. Kalaupun tidak dana kompensasi, kita juga bersinergi dengan dana APBD, kan gitu. Nah sekarang kan sudah on the track, bisa-bisa kan. Kita sudah merencanakan tahun ini, bahkan Desember ini sudah selesai perencanaan itu. Nah nanti kena pelaksanaannya, dana yang mana bisa kita manfaatkan, monggo, silakan. Kalau memang dari kompensasi, kalau memang kita bersinergi dengan APBD, monggo, nanti kita lihat. Tapi yang jelas saya percaya katakan, siapapun bupati, apalagi beliau, pasti akan melanjutkan itu. Apakah rumah sakit, apakah perkantoran, semua akan kita lakukan. Ini Pak, biar bahwasannya dari tim percepatan itu dia akan kemudian memprogramkan menyelesaikan rumah sakit menggunakan dana kompensasi. Ya tadi sekali lagi Pak, Itu clear. Ini Tidak ada pernyataan Iya. yang bisa akan kita kawal. kan tapi saya katakan tadi, kita kan tidak deadlock lalu berhenti kan, ketika katakanlah di perusahaan nggak bisa, kan nggak berhenti kan. Tapi yang jelas persyaratan-persyaratan yang diminta mereka dengan prinsip sudah kita jalankan. Nanti kalau pada saatnya nanti ya kita sudah selesai, monggo silakan kita datang. Ya. Kita Kalau untuk perusahaan sudah kita pegang Pak. Ah. Dia sudah siap itu. Hmm. Tinggal kemudian kita punya pegang dari pihak tim kompensasi ini biar ketemu. Iya nanti Jadi kita kalau yang nggak mau siapa? Perusahaan sudah siap ya kan. Nah tinggal yang di sininya aja lagi. Nah ini yang mau kita temukan kan. Iya. Kalau ini sudah oke, kemudian memprogram sudah oke kan. ya nanti enak ini. kita nanti ketemu. Artinya kalau katakanlah selesai perencanaan nih, ya kan, nanti kita bisa ketemu. Kita ketemu. Artinya kita pertemukan antara perusahaan, pemerintah daerah, mungkin tim kompensasi, monggo kita sama-sama duduk bersama. Yang mana yang bisa, yang tidak bisanya kan gitu. Yang mana yang bisa kita lakukan, yang mana yang bisa mereka lakukan. Kami tunggu ya Pak keterbukaan itu, karena beberapa kali kami sudah dipampangi Pak, gitu kan. Janji yang pertama kami mau dilibatkan dalam explore program-program yang dibiayai dana kompensasi. Kami tunggu waktunya, ternyata tiba-tiba muncul angka dan kami tidak tahu sama sekali. Dan ternyata yang kami perjuangkan untuk rumah sakit dahulu sama sekali tidak dianggarkan. Ya. Nah, ada anggaran-anggaran lain yang saya kira nggak oke. Itu sangat menyakiti Pak. Ya kembali lagi lah. Nah, Tadi kan saya sekarang bilang untuk proses katakanlah kita memanfaatkan dana kompensasi ya untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit ini kita lakukan. Ya kita lakukan. Nanti kita lihat sikonya. Kalau katakanlah dari apa yang sudah kita lakukan perencanaan ini selesai, ya kan? Kemudian dari APBD kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan, kita sama-sama duduk dengan perusahaan. Ya, kalau begitu kita sudahi aja dulu. Karena kita tidak Gini. bertemu dengan sesuai dengan kita harapkan kita. Kan kemarin jadi pada dasarnya teman-teman ini, kalau saya belajar itu pembahasan dari tadi ini, saya baru masuk, saya melihat bahwa teman-teman ini mendukung sebenarnya pembangunan ini. Cuman di sisi lain Pemda juga beberapa kali mengajukan ke STC ada juga jawabannya bahwa tidak bisa dilakukan segala macam, ya kan. Ternyata di hearing kemarin yang saya ikut juga melihatnya, menyaksikan bahwa STC kemudian mengatakan bahwa siap. Ya. Ada videonya. Ya siap kan? Siap. Nah, makanya tadi lah saya bilang Saya selesaikan dulu. Pak Bupati, setahu saya hampir berapa saya sama-sama terus dengan beliau, sangat ingin menyelesaikan rumah sakit itu sebelum habis periode beliau. Ini teman-teman perlu tahu ya, bahwa beliau itu sangat serius. Apapun yang bisa ditempuh, yang beliau bisa lakukan, insya Allah beliau akan lakukan. Apalagi dengan adanya dana kompensasi ini yang memang sudah ada di dalam MOU tadi. Oleh sebab itu, melalui di sini saya sudah menyampaikan ke teman-teman, saya terus terang ada bagian dari kawan-kawan juga, saya bagian dari Bapak juga, ya kan. Jadi saya agak sedikit menyatukan di sini, tapi di sini ada pernyataan resmi bahwa beliau sangat serius. Intinya di situ, beliau sangat serius menyelesaikan semua pembangunan yang tertinggal selama ini. Nah, cuman saya melihat ada surat apa itu? Surat pernyataan. Nah, ini karena beliau lagi tidak ada di tempat, ya kan, jadi ini saya rasa mustahil diteken hari ini. Sementara teman-teman kan memindaki diteken hari ini. Oleh sebab itu mungkin Pak Asisten bisa mengatur kira-kira kapan kira-kira
bagaimana kelanjutannya ini? Ada. Saya rasa ini aja persoalan. Permintaan kawan-kawan paling nggak ada ketua tim kompensasi Bang Pasekda berkomitmen di atas kertas. Karena selama ini Pasekda nggak pernah ketemu Saya kami. rasa berat. yang jelas tadi saya katakan sampai mungkin itu lebih daripada komitmen mas ya, artinya yang saya dijelaskan tadi bupati sudah punya komitmen ya kan, yang kedua kita sudah melalui progres penyusunan perencanaan, berarti kan boleh dikatakan tinggal bagaimana nanti begitu selesai perencanaan ini, tinggal apalagi kalau memang kata sampai tadi perusahaan siap, tinggal kita sama-sama lah. Perusahaan sudah siap. Iya makanya itu ya, itu tidak perlu lagi lah pernyataan seperti ini kan seperti itu. Jadi sampai hasil hearing itu barangkali kita sama-sama menekan lah. Itu sama-sama menekan, mungkin Pak Bupati juga. Kenapa harus repot kalau apa namanya dana kompensasi bisa dibangunkan itu repot-repot kita dana APBD kan? Tidak mungkin kan? Mohon maaf Pak, Ya. kami menyampaikan hasil dari kemarin dari perusahaan siap membantu sesuai dengan permintaan dari pemerintah Ya, daerah. oke. Sementara waktu itu undangan kami, undangan Pak Ketua ya, itu dari tim percepatan kompensasi ini diundang, sementara tidak hadir. Nah kami akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan menuntut itu. Iya sekarang ini. Pemerintah komitmen atau tidak itu yang Nah sekarang oke, kan bukan berarti terjawab kan sudah apa yang saya katakan tadi, diperjelas Bupati berkomitmen sebelum akhir masa jabatan beliau akan menyelesaikan rumah sakit. Kalau memang tidak menggunakan APBD, kenapa kita tidak melakukan kompensasi? Kan sudah komitmen kan? Satu. Dan itu adalah fakta ya Pak. Ya. Artinya ketika kompensasi tidak mengcover rumah sakit tadi kan tahun depan itu pakai. Nah, yang kedua kita kan sudah merencanakan ini. Makanya, Bapak. Nanti kalau sudah selesai perencanaan ini, ya gitu, kita menagih sesuai dengan hasil hearing gitu kan. Kenapa kita repot-repot menggunakan APBD misalnya seperti itu? Betul. Ya kan, itulah yang barangkali komitmen yang barangkali melebihi dari ini. Karena sudah action kan seperti itu. Kalau ini barangkali mulai nol lagi kan seperti itu. Nah itulah yang mungkin. lanjutan pembangunan rumah sakit itu yang utama. Iya. Dan dilanjutkan infrastruktur lain. Tapi Iya. faktanya di lapangan infrastruktur lain yang diutamakan. Iya, tapi kan akhirnya kan mereka kan berdalih kan ada komitmen yang 100 juta per tahun. Kemudian infrastruktur dibiayai adalah yang progres 0%. Kita kan tidak bisa apa-apa karena sekarang kalau memang itu kebutuhannya memang harus segera dan komitmen dari perusahaan hasil hearing seperti itu ya tinggal kita barangkali menagih sama-sama kan seperti itu, bukan kita lah yang menagih. Iya, sama-sama menagih gitu. Tapi kan melanggar dalam artian melanggar yang sifatnya privat, tapi secara legalisasi mereka itu tidak ada yang bisa melarang sebenarnya loh gitu ya. Kalau berasa bahasa regulasi kan tidak ada. Kita mereka langgar. sedangkan sebenarnya ini kompensasi itu kan istilahnya tuh etika kesepakatan berdasarkan etika kan gitu. Lain, Pak. Kompensasi yang ada ini bukan etika. Ya tapi tidak ada kaitannya dengan izin pertambangan mereka. Ada dalam bionya. Oke, kalau kompensasi ini sebelum menambah. sekarang kalau memang dia kada berkompensasi, kita sama-sama kita menuntut. Oke, dah. Iya makanya Besok kita kayak apa ya? rencana dari pemerintah. Iya makanya. Karena di Bapak kapan siap? Kompensasi ini ada kaitannya dengan izin. Oke, nanti kita lihat, kita kaji. Kalau mereka Kita kaji kalau katakanlah kompensasi ini harga mutlak. Nah, kita kaji ya. Kita kaji. Iya, kita kaji lagi. Ya kita kan pemerintah tidak bisa main-main artinya tutup demo, nggak bisa kan. Kita kaji lagi lah. Mereka buktinya aja waktu pada saat dicabut gubernur kalah, iya kan? Karena dasarnya nggak pakai dan pakai ini. Bukan masalah itu. Dia memang secara regulasi memang dia punya kekuatan, Om. Oke, dan kayaknya cukup sudah ini. Iya. Kita tunggu dulu perencanaan dari pemerintah. Iya. Ini bagaimana ke depannya kan? Iya, saya bilang oke silakan sampai kalau bisa minta hasil tulis LDP kemarin yang menyatakan perusahaan siap itu, iya kan? Nanti sama-sama Nutulennya Pak ya, Bupati ini bagaimana itu terbangun, adapun bisa pakai kompensasi, kenapa repot pakai dana APBD? Kan pada itu. Ya. Dalam kaitan apa yang disampaikan, kami sebenarnya sudah menindaklanjuti ya, apa yang menjadi komitmen para aliansi LSM tadi ya, dengan kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan upaya pembangunan kelanjutan Rumah Sakit Sragen itu.
di mana kami sudah di tahun 2022 ini, di akhir tahun di perubahan kemarin, kami menyusun perencanaan pembangunan kelanjutan rumah sakit Stagen, yang juga barangkali ada juga perencanaan lain, termasuk juga pembangunan kelanjutan perkantoran di Sebelintingan. Nah, nanti kalau memang nanti selesai perencanaan, ya, kemudian nanti kita upayakan, ya, pelaksanaan dari pembangunan itu merujuk kepada komitmen perusahaan untuk membantu merealisasi kompensasi pembangunan rumah sakit tersebut, gitu. Sehingga katakanlah nanti pada saatnya nanti kami juga berharap, ya, sebagaimana hasil RDP dengan Dewan, perusahaan berkomitmen untuk melakukan pembangunan kelanjutan dari rumah sakit itu. Nah, nanti kalau memang itu sudah selesai kita lakukan perencanaannya, nanti tinggal kami komunikasikan ke perusahaan, gitu. Ya, kami berharap juga mereka juga bisa mempressure atau katakanlah mempush upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi sekali lagi dalam kaitan ini kami tidak punya niat untuk menunda-nunda, menahan, atau bahkan tidak melanjutkan pembangunan rumah sakit itu. Ya, kalau memang katakanlah komitmen kami melanjutkan itu tidak menggunakan APBD, kenapa kita harus repot-repot menggunakan APBD? Kalau memang bisa dibiayai oleh kompensasi, kenapa kita harus repot-repot dengan APBD? Sehingga dalam konteks ini, ya seperti yang disampaikan oleh aliansi, kita berupaya pembangunan rumah sakit itu dibiayai oleh kompensasi, gitu. Sepanjang sesuai dengan komitmen yang memang selama ini mereka lakukan, kan seperti itu. Jadi dalam konteks ini sekali lagi kami pemerintah daerah pada khususnya, ya, tidak punya keinginan untuk menahan dan tidak melanjutkan pembangunan rumah sakit.